Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginput atau menginsert equation di Google Form. Seperti kita ketahui bahwa di Google Form itu untuk insertnya atau memasukkan gambar itu sangat terbatas. Ya, di sini cuma ada unggah, kamera, foto, Google Drive dan seterusnya. Tidak ada equation ya, tidak ada input equation. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan cara atau trik supaya nanti kita bisa memasukkan equation di pertanyaan yang ada di Google Form. Ya, contohnya seperti ini. Saya punya soal. Ya, ini adalah soal saya misalkan ya. Ada bentuk sederhana dari di sini kan equation, ada dalam kurung, terus pembagian, pangkat-pangkatan adalah dan seterusnya ya. Nah, yang kita butuhkan adalah website bantu untuk mengetik equation secara online. Ini websitenya adalah codecogs.com. Ini sudah saya sediakan di deskripsi ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa langsung akses saja. Nanti tampilannya seperti ini ya. Terus ini adalah Google Form yang akan saya masuki soal-soal yang ini ya. Sekarang saya tuliskan dulu ini untuk teksnya. Ini kan biasa standar ya. Bentuk sederhana dari bentuk matematika di bawah adalah. Nah, sekarang kita input equationnya dengan isinya adalah seperti ini, dalam kurung, pangkat 3 dan pembagian di dalamnya. Nah, di sini di dalam website CodeCogs, di sini ada tab your equation in this box. Jadi silakan nanti equationnya ditulis di sini. Terus untuk tombol-tombol di atas ini banyak banget, silakan dicoba-coba saja, disesuaikan dengan equation yang akan kita tulis. Misalkan seperti ini. Yang di luar sendiri adalah bentuk pangkat. Berarti kita klik yang pangkat, berarti yang ini. Yang ini kita klik, nanti pangkat-pangkatan, terus pangkatnya adalah 3. Nah, di sini kelihatan pangkatnya pangkat 3. Terus di depannya adalah dalam tanda kurung. Berarti kita inputkan tanda kurung. Tanda kurung adalah yang ini. Nah, ini tanda kurung biasa, diklik saja. Nah, nanti jadinya tanda kurung seperti ini ya. Oke, terus di dalam tanda kurung adalah pembagian atau bentuk pembagian. Maka kita klik yang bentuk pembagian yang ini, A per B, diklik saja. Nah, maka jadinya ada dua tanda kurung. Dua tanda kurung ini berarti yang atas pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah 18, penyebutnya adalah 6. Berarti misalkan kayak gini saya tulis ini 18, yang ini 6. Nah, ini kan kelihatan 18 dan 6. Nah, sekarang dilanjutkan dengan X pangkat 6, Y pangkat 9, Z pangkat 4. Di sampingnya 18 ya. X pangkat 6 kita tulis huruf X seperti ini. Terus pangkat 6 berarti yang pangkat-pangkatan ini sama kayak tadi. X pangkat A diklik. Nanti muncul tanda kurung seperti ini. Terus pangkatnya adalah 6 ya. Terus geser. Terus kemudian kita ketik Y pangkat 9. Berarti kita ketik huruf Y. Terus kita klik tombol X pangkat A. Terus Y-nya adalah pangkat 9. Nah, jadinya seperti ini ya. Terus kemudian kita geser lagi ke kanan. Kemudian Z pangkat 4. Berarti huruf Z. Terus X pangkat A-nya diklik. Terus pangkat 4 ya. Pangkat 4. Nah, seperti ini. Nah, ini di bawah ada previewnya langsung muncul ya. Tulisannya 18, X pangkat 6, Y pangkat 9, Z pangkat 4. Ini dalam kurung, ini pembilangnya. Terus penyebutnya ini baru tulisan 6. Berarti dilanjutkan dengan X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2. X pangkat 3 berarti di sebelahnya 6. Berarti X pangkat A-nya diklik. X-nya adalah pangkat 3. Ini sudah. Terus geser. Y pangkat 3 berarti huruf Y ditulis. X pangkat A diklik. Terus angka 3. Terus geser lagi. Huruf Z. Terus X pangkat A diklik. Terus pangkat 2. Nah, seperti ini jadinya ya. Kayak ini sudah sama ya dengan yang ini. Terus kemudian kita bisa merubah fontnya. Misalkan ini kan tulisannya kayak gini, kita bisa merubah menjadi bentuk seperti ini supaya nanti fontnya itu berubah. Lah, ini kan berubah. Atau mungkin yang bentuk komik nanti seperti ini. Bebas kita mau dibuat model kayak apa yang menurut kita enak dibaca dan bagus ya. Ini kira-kira ini seperti ini kelihatannya jelas. Terus kita juga bisa merubah color atau warnanya. Di sini ada color, ada red, ada blue, green dan seterusnya. Saya coba yang red.
Nah, seperti ini, merah jadinya. Ya. Nah, ini sudah jadi, sudah lengkap dan sudah sesuai dengan yang ada di soal ini. Kemudian kita kopikan yang tulisan ini, equation ini. Caranya adalah di bagian kotak bawah, di sini ada teks kode ya, seperti ini. Ini adalah kode, jika ditulis nanti munculnya yang ini ya. Berarti kita tulis atau kita kopikan yang ini. Di sini bagian atasnya dipilih yang URL ya, yang URL ini diklik, nanti munculnya seperti ini. Mungkin kalau pertama sendiri buka, munculnya HTML edit, kita ganti menjadi URL. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik atau blok seperti ini. Kemudian kita kopikan, copy. Nah, seperti ini. Yang di copy adalah yang ininya, yang kodenya, bukan yang gambar ini, bukan gambar yang atas ya. Kode yang bawah seperti ini kita kopikan, kita copy. Terus kita masuk ke bagian Google Form. Nah, seperti ini Google Form. Nah, untuk memasukkan tadi, untuk memasukkan actionnya, kita tinggal klik tombol ini, image yang ini, insert image, diklik. Lalu di sini kan ada pilihan, ada unggah, ada kamera, ada URL, ada foto, ada Google Drive, ada Google Penelusuran dan seterusnya. Nah, di sini di menu ketiga ada melalui URL. Tadi di sini di bagian kode cox itu kan kita kopikan URL, berarti kita pastekan URL-nya di sini. Nih, di sini kita paste. Nah, pastenya adalah tadi di sini, yang URL ini. Nah, ini teks ini dikopikan, copy, terus pastekan ke sini. Nah, ini tempel URL gambar. Saya paste atau klik kanan, paste. Nah, otomatis sesuai dengan yang tadi kita ketikkan. Nah, di sini. Nah, kalau sudah muncul sesuai, tinggal sisipkan gambar. Maka nanti muncul gambarnya. Nah, seperti ini ya. Berarti nomor 1 sudah muncul ini gambarnya. Terus kemudian kunci jawabannya 3x pangkat 3 y pangkat 6 z pangkat 2. Berarti kita tulis lagi. Nah, dari awal berarti kita klik tombol clear supaya bersih. Dari awal lagi. Nah, sekarang kita ketik 3x pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3. Nah, seperti ini 3x pangkat 3. Terus kemudian y pangkat 6, y dulu ya, terus x pangkat a-nya diklik, terus pangkat 6, seperti ini. Kemudian geser kursornya ke kanan, terus z pangkat 2, z pangkat 2. Nah, seperti ini ya, ini yang A. Untuk warnanya silakan mau dikasih gambar warna merah, warna biru, boleh bebas ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dikopikan URL-nya yang bawah kita kopikan. Terus kita masukkan ke opsi 1 atau pilihan gandanya. Nah, di bagian opsi 1 di sini juga klik tombol tambahkan gambar atau insert gambar. Diklik saja. Lalu kita pilih yang melalui URL sama kayak tadi, terus tempel URL-nya, paste. Nah, maka muncul ini jawaban yang A tadi, sisipkan gambar. Dan seterusnya ya. Ini berarti opsi yang A. Terus opsi yang B sama kayak tadi. Nah, karena ada yang sama yaitu x pangkat 3 y pangkat 4 z pangkat 2, tinggal ganti angka 4 saja, maka di sini kita ganti angka 4. Terus z-nya pangkat 2 benar, x-nya pangkat 3 udah benar sama. Terus depannya adalah 6. Nah, maka otomatis menyesuaikan, tinggal dikopikan saja URL-nya, terus pastekan insert gambar dulu, terus melalui URL, terus silakan paste URL-nya. Nah, seperti ini, kemudian sisipkan. Nah, seperti itu ya. Yang C kemudian saya tambahkan yang C, D, dan E ya. Nah, oke, ini dari pilihan A, B, C, D, dan E sudah diinputkan semua. Sudah sesuai dengan yang soal yang ada di sini. Nah, tinggal lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini bentuknya adalah bentuk akar ya. Nah, kita tambahkan pertanyaan yang kedua. Klik untuk kunci jawabannya dulu ya. Kunci jawabannya diklik. Terus tadi kunci jawaban nomor 1 adalah yang E, berarti saya pilih yang E. Terus poinnya misalkan saya kasih 10 ya. Selesai. Terus kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 kita tambahkan saja nomor 2. Terus tulisannya atau teksnya adalah bentuk sederhana. Berarti sama dengan yang tadi. Nah, seperti ini kita kopikan saja. Masukin sini. Terus gambar dari soalnya adalah yang ini. Bentuk pembagian tapi di dalam akar. Nah, kita tulis, kita clearkan dulu, bersihkan dulu dari awal. Terus pertama adalah kita tulis atau bentuk pembagian dulu, berarti yang A per B ini. Nah, A per B,
Ada kurung depan, ada kurung belakang. Kurung depan adalah yang di atas pembilang, kurung belakang adalah penyebut. Yang di depan atau yang sebagai pembilang adalah akar 3. Nah, kita cari yang bentuk akar. Nah, kita cari ya, kita cek. Nah, di sini. Nah, ini yang di X pangkat A. Di sini ada akar X yang ini ya. Diklik saja. Terus kemudian di dalam tanda kurung kita ketikkan angka 3. Berarti di sini tulisannya akar 3. Terus yang di bawah sebagai penyebutnya adalah 2. Terus kalikan akar. Nah, di sini masih dalam akar sama kayak tadi, akar 5 min 4 akar 2. Berarti 5 min 4 akar 2. Sekarang kita tulis akar lagi terus 2. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kan sama. Ini sama dengan yang ini. Nah, kalau sudah sama, terus silakan dikasih format mau tebal, mau warna, silakan bebas ya. Misalkan warnanya biru. Nah, ini berarti kan nanti jadi biru. Terus misalkan fontnya diganti jadi yang seperti ini juga boleh, nggak masalah. Terus kemudian kalau sudah jadi, sudah fix, silakan dikopikan URL-nya. Terus pastekan kayak tadi. Kita sisipkan gambar, terus kita pilih melalui URL. Terus kemudian tempel URL gambar. Nah, seperti ini. Kemudian sisipkan gambar. Nah, maka akan muncul sesuai dengan yang kita tulis tadi. Nah, untuk opsinya sama kayak tadi. Silakan ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Nah, nulisnya sama kayak tadi. Silakan ditulis. A-nya ditulis di sini sama B, C, dan D. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dilanjutkan ke soal-soal yang lain. Intinya adalah seperti itu. Kita tulis di bagian sini, di bagian kode sini. Kemudian kita kopikan URL-nya, terus kita pastekan ke Google Form. Keuntungan dari menggunakan kode Gox ini adalah pada saat kita mengedit ini rumus atau equation, nanti otomatis kita bisa ngedit angkanya. Angkanya misalkan salah, misalkan ini harusnya bukan 3 tapi 5, maka kita tinggal ketik aja di sini 3-nya diganti 5, maka otomatis di bawah juga akan menyesuaikan 5. Beda dengan kalau misalkan kita pakai snipping tool. Sebenarnya bisa pakai snipping tool ya. Snipping tool seperti ini. Misalkan terus kita crop yang bagian equationnya, kemudian kita simpan, terus simpan ke gambar seperti ini, juga sama nggak masalah. Cuma nanti kalau sudah dalam bentuk gambar seperti ini nggak bisa diedit, sudah mati ya. Kalau misalkan kita mau ganti angka ya otomatis kita ganti dari teks aslinya, teks aslinya diganti, terus kita crop ulang. Nah, kita crop ulang, terus kita save ke gambar, baru di-upload di sini. Tapi kalau yang di kode ini silakan nanti bisa langsung kita ganti tulisannya, angkanya diganti atau mungkin tandanya diganti, itu bisa. Gambarnya pun warnanya pun bisa diganti-ganti nih. Bahkan jenis fontnya itu bisa diganti nih. Nah, ini kan beda-beda. Nah, kita pilih yang kira-kira enak dilihat dan gampang jelas ya. Ini silakan disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk tutorial kali ini untuk input equation di dalam Google Form itu sudah selesai. Silakan bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Mungkin ini sebagai salah satu alternatif untuk mengetikkan equation ya. Tidak cuma pakai snipping tool saja, snipping tool yang ini. Itu bisa saja, cuma harus langsung ke gambarnya ya. Itu bisa. Bisa juga sekarang menggunakan yang ini, yang bentuk latex atau kode ya, kode. Silakan nanti bisa dicoba sendiri. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.